Halo teman-teman, jadi hari ini saya mau menjelaskan seperti apa sih hukum acara beracara di pengadilan karena beberapa kasus yang kita temukan bahwa ada pihak tergugat ataupun termohon itu yang memang kita tidak ketahui alamatnya di mana. Eh, Adapun yang diketahui kemudian dia tidak hadir sidang atau sengaja tidak hadir, atau ada juga yang dikenal dengan sistem elektronik atau panggilan elektronik. Nah, ini kan banyak masyarakat yang masih bingung. Bahkan banyak juga teman-teman yang lawyer baru ataupun teman-teman pengacara magang itu belum paham seperti apa sih apa namanya teknis untuk penanganan perkara yang seperti ini. Nah, saya izin menyampaikan bahwa memang terkait dengan administrasi dan persidangan perkara perdata, baik perkara perdata agama, perkara tata usaha negara, dan biaya perkara secara elektronik, itu sudah diatur di dalam eh, keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 363 garing KMA garing SK garing 12 2022 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara perdata, perkara agama, dan tata usaha negara di pengadilan secara elektronik. Jadi memang ini sudah ada KMA-nya. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan accord? Di pengadilan itu ada yang namanya accord. Nah, setiap pengadilan, ini saya bacakan ya biar kita apa namanya eh, jelas dasar hukumnya. Setiap pengadilan menyediakan meja ekor yang merupakan bagian dari PTSP. Jadi meja ekor itu sudah ada di pengadilan. Tinggal kita datang saja, kita tanya ke petugas pengadilan, yang mana sih bagian meja ekor ataupun PTSP, nanti akan diarahkan. Nah, kemudian pada meja ekor ditunjuk petugas khusus dengan keputusan ketua pengadilan yang melaksanakan tugas serta memberikan bantuan dan informasi tentang tata cara ekor. Nah, masih banyak dari masyarakat kita ini belum paham terkait dengan tata cara penggunaan ekor, atau bahkan ada juga beberapa yang teman-teman pengacara magang ya tentu belum terlalu mahir dengan ekor ini. Jadi adapun dengan teman-teman pengacara baru yang belum tahu, nah ini apa namanya sudah difasilitasi oleh pengadilan tempat kita untuk mencari informasi. Saya pun awal-awalnya seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya eh, bagian pendaftaran. Jadi pengguna terdaftar mendaftarkan perkara secara elektronik melalui aplikasi Ekor dengan tahapan sebagai berikut. Nah, jadi ini tahapan-tahapan untuk penggunaan aplikasi Ekor ini. Saya bacakan ya, biar kita semua tahu. Satu, memilih pengadilan yang berwenang. Kemudian mengunggah surat kuasa khusus. Jadi ada di dalam apa namanya aplikasi Ekor itu kita memilih pengadilan yang mana yang akan kita gunakan. Namun sebelumnya kita mendaftar dulu akun, kita membuat akun dulu. Kalau akun kita sudah ada, ya barulah kita masuk pada tahapan apa namanya input perkara. Kemudian mengunggah surat kuasa khusus. Jadi surat kuasa yang kita buat itu harus kita scan dulu dalam bentuk PDF, baru kemudian kita upload di situ di aplikasi Ekor. Kemudian mendapatkan nomor pendaftaran daring. Jadi nomor pendaftaran daring itu bukan nomor perkara. Kemudian menginput data pihak dengan menyertakan domisili elektronik prinsipal yang diwakilinya. Nah, seringkali kita mengalami kendala ataupun kesalahan pada input data pihak ini. Nah, jadi untuk penginputan data pihak dan juga data prinsipal, mana tadi? Nah, kalau kita bertindak sebagai pengacara, ada kan data data klien kita, kemudian data lawan. Jadi kita nggak bisa
salah dalam menginput itu, karena itu eh, harus sama dengan gugatan yang kita buat. Jadi kalau kita misalnya di gugatan ada 15 penggugat, maka 15 data itu harus dimasukkan satu persatu. Begitupun kalau misalnya kita eh, apa namanya menggugat misalnya 100 tergugat. Jadi dari 100 tergugat itu datanya harus kita input, baik alamatnya, identitasnya, itu satu-satu ya, nggak ada input sekalian. Jadi karena memang harus diinput satu-satu, ya harus bersabar untuk menginput, karena pasti akan memakan waktu. Kemudian menginput domisili elektronik pihak tergugat. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Kemudian mengunggah dokumen gugatan atau permohonan. Jadi dokumen ini dibikin dua versi, yang satunya versi Word, yang satunya versi PDF. Jadi itu ada nanti kolomnya. Kalau misalnya kita mau upload gugatan atau permohonan. Nah, kemudian kita mendapatkan perhitungan taksiran panjar biaya perkara atau yang disebut eskom. Nah, setelah semua kita input, barulah muncul apa namanya biaya-biaya itu ya. Berapa sih yang harus kita bayar untuk panjar perkara ini? Seperti itu. Nah, kemudian melakukan pembayaran secara elektronik. Nah, biasanya sih menggunakan apa namanya mobile banking. Kalau itu sudah, berarti perkara kita sudah terdaftar. Kemudian eh, terkait dengan panggilan-panggilan. Nah, ini yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi memang panggilan sidang itu seringkali bermasalah. Bukan panggilannya yang bermasalah, tapi pihak yang dipanggil ini yang tidak ada. Misalnya nih, dari 50 orang yang kita gugat, itu hanya 30 yang menerima panggilan. Yang sisanya itu tidak menerima, alias eh, tidak ditemukan oleh jurusita. Nah, ini problem ini. Ini harus diselesaikan karena memang kalau tidak diketahui alamatnya seperti ini, tentu tidak bisa dong gugatan kita atau permohonan kita tarik, perkara tetap harus lanjut. Nah, teknisnya seperti ini. Jadi, panggilan sidang. Satu, panggilan untuk penggugat atau kuasa dilaksanakan secara elektronik. Kalau kita sudah melakukan pendaftaran perkara secara elektronik ataupun ekor, pasti panggilannya kita juga elektronik. Nah, kecuali yang pihak lawan. Itu kan pihak lawan, mereka belum memiliki akun biasanya. Karena masyarakat-masyarakat umum itu jarang yang enggak terlalu penting bagi mereka ini. Karena ini hanya penting bagi orang yang berperkara. Nah, panggilan bagi tergugat yang domisili elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan dilaksanakan secara elektronik. Apabila tergugat atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak hadir. Jadi apabila tergugat atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak hadir, panggilan selanjutnya dilakukan melalui surat tercatat. Nah, surat tercatat ini maksudnya panggilan langsung. Panggilan langsung itu yang diantarkan oleh jurusita. Kemudian, panggilan bagi tergugat yang tidak memiliki domisili elektronik dilakukan melalui surat tercatat. Panggilan bagi tergugat yang tidak memiliki domisili elektronik dilakukan melalui surat tercatat. Jadi kalau misalnya dia ternyata belum ada akun rekornya, itu pemanggilannya secara manual ataupun secara melalui surat tercatat. Nah, bagi tergugat yang sejak awal, ini tergugat yang sejak awal tidak diketahui alamatnya. Jadi kita tidak tahu nih tergugat ini di mana sekarang. Yang kita tahu bahwa perjanjian ataupun perbuatan hukum itu terjadi misalnya ya, di Jakarta. Jadi kita menggugatnya di Jakarta karena kita tahu bahwa dia itu di Jakarta. Perjanjian apa semua itu kita lakukan di Jakarta dan kami pun selaku penggugat atau pemohon itu tinggal di Jakarta. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya tidak diketahui alamatnya,
Panggilan dilaksanakan melalui panggilan umum dengan cara mengumumkannya melalui situs web pengadilan dan papan pengumuman pengadilan dan atau papan pengumuman pemerintah daerah atau media massa cetak atau elektronik. Nah, itu kalau misalnya tergugat kita tidak tahu berada di mana. Kemudian, panggilan elektronik tidak dikenai biaya. Jadi, kalau misalnya pihak lawan ataupun pihak tergugat ini sudah menggunakan pengacara ataupun akun elektronik, maka tidak ada yang namanya biaya panggilan atau relas. Itu free. Nah, panggilan secara elektronik dilakukan dengan tata cara sebagai berikut. Jadi, jurusita atau jurusita pengganti melakukan login pada aplikasi ekor sesuai dengan nama pengguna dan kata kunci yang diberikan oleh administrator. Dua, jurusita atau jurusita pengganti mengkonfirmasi jadwal sidang sebelum melakukan pengiriman panggilan elektronik. Tiga, jurusita atau jurusita pengganti mengirim panggilan melalui aplikasi ekor ke domisili elektronik para pihak. Nah, itu kalau misalnya pihak lawan sudah ada aplikasi atau sudah ada akun ekor. Panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada huruf C harus dikirim kepada para pihak paling lambat 3 hari sebelum jadwal sidang. Jadi panggilan itu 3 hari sebelum jadwal sidang, bukan nanti udah Hamin 1 atau Hamin 2. Nah, itu kalau yang elektronik. Bagaimana kalau dengan yang melalui surat tercatat atau yang manual? Nah, caranya seperti ini. Jurusita atau jurusita pengganti mencetak relas dari aplikasi SIPP. Kemudian, relas panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf A selanjutnya ditandatangani dan dikirimkan oleh jurusita pengganti kepada tergugat melalui surat tercatat. Surat tercatat itu artinya manual, diantarkan langsung. Kemudian panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada huruf B harus dikirim kepada tergugat paling lambat 6 hari sebelum hari sidang dan diterima di alamat tergugat berdasarkan lacak kiriman. Jadi 6 hari itu surat relas tadi harus sudah diterima. Nah, jadi itu ya, seperti itu hukum acaranya kalau memang kita tidak tahu eh, di mana alamatnya tergugat ini. Atau misalnya sudah pindah, atau misalnya memang sejak awal tidak diketahui. Nah, untuk teman-teman yang belum memiliki akun ekor, teman-teman pengacara ataupun eh, apa namanya pihak yang sedang berperkara, ya, saran saya sebaiknya segera dibuat akun ekornya karena akun ekor itu memudahkan kita untuk eh, apa namanya melakukan pemantauan terhadap progres perkara yang sedang kita urus seperti itu. Jadi itu saja dari saya hari ini. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman, silakan di komentar pada kolom komentar. Oke, terima kasih.